Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembahasan kali ini kita akan belajar tentang minyak bumi. Pembahasan yang pertama yaitu dari mana sih minyak bumi itu terbentuk. Jadi, minyak bumi ini dikenal dengan sebutan bahan bakar fosil. Minyak bumi ini merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil, jasad renik organisme yang hidup di lautan. Nah, ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutupi oleh lumpur. Karena pengaruh tekanan serta temperatur yang tinggi mengubah lumpur ini menjadi lapisan batuan. Nah, setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Nah, jadi kesimpulannya minyak bumi ini terbentuk selama jutaan tahun pada masa purba dari tanaman dan hewan laut kecil atau mikroorganisme yang mati lalu terkubur di lapisan pasir dan batuan. Nah, minyak bumi akan bergerak melalui batuan berpori dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batuan keras, sehingga ia akan menghasilkan minyak bumi. Oke, yang kedua kita lanjut ke komposisi minyak bumi. Nah, minyak bumi hasil pengeboran kan masih berupa minyak yang mentah. Nah, minyak mentah ini kan mengandung berbagai zat kimia berwujud gas, cair maupun padat. Apa saja sih yang terkandung dalam minyak bumi? Jadi, komponen utama minyak bumi itu adalah senyawa hidrokarbon. Nah, baik alifatik, alisiklik maupun aromatik. Nah, kadar unsur karbon dalam minyak bumi ini dapat mencapai 50-85%. Sedangkan sisanya itu campuran unsur hidrogen dan unsur lainnya, misalnya nitrogen, belerang, dan oksigen. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pemisahan fraksi minyak bumi. Nah, minyak bumi kan adalah minyak mentah yang berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Nah, agar dapat dimanfaatkan, maka minyak bumi ini harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi dapat dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu dilakukan dengan cara destilasi bertingkat, dan tahap yang kedua dilakukan dengan berbagai cara. Nah, minyak bumi ini merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon. Nah, untuk dapat dimanfaatkan, perlu dipisahkan melalui destilasi bertingkat, yaitu cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Nah, kalian tahu kan bensin? Bensin ini merupakan hasil olahan minyak bumi yang paling besar dan paling banyak dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Nah, bensin ini merupakan senyawa olahan minyak bumi dengan struktur senyawa hidrokarbon alkana dengan jumlah rantai karbon sebanyak 6-9 karbon. Bensin ini memiliki titik didih yang lebih tinggi dari fraksi sebelumnya, sehingga memerlukan pemanasan pada suhu lebih tinggi untuk memisahkan fraksi ini. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.